Konferensi pers yang diadakan oleh Menteri Agus Harimurti Yudhoyono dengan Kepala Otorita Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, dan sejumlah menteri terkait memberi pesan yang penting sekaligus serius bahwa pemerintahan Prabowo tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya ingin menjadikan sebuah tesis dari konferensi pers itu untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh publik luas, mereka-mereka yang selalu ingin memisahkan Prabowo dan Jokowi, itu harus menelan pil pahit karena pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak batal dan Prabowo tetap solid bersama dengan Jokowi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, berbagai macam upaya kita saksikan di ruang-ruang media sosial kita bahwa Jokowi dan Prabowo Subianto harus dipisahkan dan harus diciptakan kondisi yang membuat keduanya berada dalam ketegangan. Hal ini memberikan pesan bahwa Prabowo sebagai pemimpin Indonesia hari ini harus dikondisikan untuk melihat Jokowi sebagai sumber masalah. Jokowi harus dilihat sebagai target dalam rangka penegakan hukum, sampai-sampai mereka sebetulnya ingin agar Prabowo tidak berada di ketiak Jokowi dan menjadi seorang pemimpin, seorang presiden yang independen, mandiri, dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, khususnya Presiden ke-7 Joko Widodo. Inilah yang kemudian dipakai dalam narasi-narasi yang sering kali dimunculkan di ruang-ruang publik virtual untuk membuat suasana gaduh di tanah air kita. Salah satu targetnya adalah dengan memunculkan banyak rumor-rumor yang arahnya adalah untuk menyerang harkat martabat Jokowi, dan karena itu pemerintahan Prabowo Subianto harus mulai tegas. Salah satu ketegasan itu adalah menanti sepak terjang seorang Prabowo untuk berani mempersoalkan secara apapun termasuk hukum terkait dengan 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia sebagai presiden. Salah satu yang kemudian disasar sebagai indikasi terpisahnya, terbelahnya hubungan di antara Prabowo dan Jokowi adalah terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara dianggap sebagai salah satu ikon yang menjadi simbol kebanggaan seorang Jokowi. Dan ini kemudian menimbulkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan serius yang datang dari publik luas. Apakah pembangunan IKN ini merupakan kebutuhan nasional atau ini semacam hal yang harus kita sebut sebagai mimpi dan keinginan Jokowi sendiri? Dan karena itu kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa kalau ini merupakan keinginan Jokowi pribadi, maka harus dihentikan, dan karena itu publik luas kemudian menunggu bahwa Jokowi akhirnya dianggap bersalah oleh pemerintahan Prabowo, dan Prabowo mengambil sikap tegas untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN. Saya ingin katakan teman-teman bahwa konferensi pers yang diadakan oleh Menteri AHY bersama dengan Kepala Otorita Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan menteri-menteri terkait itu memberikan sinyal penting kepada kita bahwa soliditas, sinergi di antara Jokowi dan Prabowo itu tidak perlu diragukan lagi. Kedua tokoh ini memiliki visi yang sama, bahwa Indonesia harus mencapai hidup berbangsa dan bernegara yang sesegera mungkin tinggal landas.
Nah, salah satu bukti dari itu adalah dengan pembangunan infrastruktur untuk memastikan bahwa pemerataan pembangunan itu terjadi di berbagai bidang tempat di seluruh Nusantara ini. Dan pembangunan ibu kota Nusantara itu kemudian menjadi salah satu cerminan dan gambaran dari pembangunan yang dilakukan dengan semangat dan perspektif yang berkeadilan. Pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu hendak menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang baru, sekaligus ingin memberikan keseimbangan dalam rangka kita berbicara tentang pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Karena itu ketika pemerintah melalui menteri-menteri terkait, melalui konferensi pers, para menteri bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, yang menegaskan bahwa komitmen pemerintah Prabowo tidak berubah dan ingin terus melanjutkan bahkan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Itu memberikan pesan kepada siapapun orang yang nyinyir, yang selalu ingin menebar hoaks dan ujaran-ujaran yang datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian, bahwa usaha Anda tidak berhasil untuk memisahkan antara Jokowi dan Prabowo. Kedua tokoh ini adalah tokoh yang solid, tokoh yang sama-sama punya visi besar untuk Indonesia yang semakin baik ke depan. Karena itu, teman-teman, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan komitmen bersama pemerintahan Prabowo adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi terkait dengan pembangunan ibu kota Nusantara. Sekali lagi, Anda semua yang punya pandangan-pandangan nyinyir dan sebelah mata terkait dengan usaha untuk memisahkan hubungan persahabatan yang baik di antara Jokowi dan Prabowo, Anda tidak akan berhasil. Karena inilah salah satu wujud, contoh, model, gambaran, dan simbol yang paling tegas bahwa Prabowo dan Jokowi itu solid dan memiliki visi besar yang sama, bahwa Indonesia harus dibawa menjadi masyarakat dan bangsa yang tinggal landas, dan salah satunya adalah dengan memiliki ikon dan gambaran dari sebuah bangunan ibu kota Nusantara yang dibangun oleh tenaga dan seluruh sumber daya milik Indonesia sendiri, sehingga kita boleh menjadi bangsa yang bangga, bangsa yang kemudian menjadi bangsa yang memperlihatkan kemandirian dalam berbagai macam bidang kehidupan. Disinilah teman-teman, mari kita lihat berbagai macam upaya untuk melemahkan pemerintahan Prabowo, membenturkan antara Jokowi dan Prabowo, dan mencoba menghancurkan relasi persahabatan yang baik di antara kedua tokoh ini tidak akan berhasil. Karena apa yang terlihat dalam dinamika politik demokrasi di tanah air kita adalah bahwa kedua tokoh ini punya sinergi yang nyata dalam rangka mereka berdua di konteksnya masing-masing, di peran-peran yang mereka sudah masuki dan hari ini dilakukan oleh seorang Prabowo, bahwa pembangunan ibu kota Nusantara tidak di-stop, tidak diakhiri, dan komitmen ini memberi pesan bahwa siapapun yang ingin berusaha memisahkan kedua tokoh, Anda semua tidak berhasil. Dan karena itu, hal terkait dengan perkembangan ke depan dari pembangunan ibu kota Nusantara, komitmen pemerintah tetap berada bersama dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu pembangunan ibu kota Nusantara.